Oke teman-teman, saya Dian Alifatul Inayah akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses aktivitas interaksi edukatif antara dua pelaku, yaitu guru dengan peserta didik, yang didasari oleh adanya tujuan, baik tujuan tersebut berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan kegiatan yang terencana untuk mengkondisikan atau merangsang seseorang agar dapat belajar dengan baik, sehingga kegiatan pembelajaran ini bermuara pada dua kegiatan pokok, yaitu bagaimana orang melakukan tindakan perubahan tingkah laku melalui kegiatan belajar, dan bagaimana orang melakukan tindakan penyampaian ilmu pengetahuan melalui kegiatan mengajar. Jadi, hakikat pembelajaran adalah proses guru dalam membelajarkan siswa yang menjadikan siswa dalam kondisi belajar. Nah, siswa dalam kondisi belajar ini dapat diamati dan dicermati melalui kegiatannya. Jika dia aktif, berarti dia dalam kondisi belajar. Sebaliknya, jika dia hanya berdiam diri atau pasif, berarti dia tidak dalam kondisi belajar. B. Sumber pembelajaran adalah segala sesuatu yang berasal dari luar diri seseorang yang dapat memungkinkan terjadinya proses belajar yang fungsinya untuk mengingatkan produktivitas pembelajaran. Menurut Zaitun dalam Anonim 2014, macam-macam sumber belajar ada 3, yaitu 1. Perpustakaan. Perpustakaan digunakan untuk sarana peningkatan wawasan dan pengetahuan, meningkatkan minat dan kebiasaan membaca siswa, sarana pencapaian pengetahuan atau informasi, dan juga sebagai sarana diskusi. 2. Media belajar atau alat peraga. Berbagai alat bahan yang bisa digunakan untuk membantu dalam penyampaian materi pembelajaran. Media yang perlu digunakan yaitu media elektronik atau produk teknologi komunikasi, seperti proyektor, DVD, dan lain-lain. 3. Majalah dinding. Salah satu sarana penyebar informasi atau pengetahuan hasil karya siswa, baik berupa karangan, puisi, cerpen, dan lain-lain. Di samping itu, media bisa menjadi motivasi belajar membaca untuk siswa. C. Pengemasan materi pembelajaran. Pengemasan materi berarti menyiapkan atau merumuskan bentuk penyajian materi pelajaran yang sesuai dengan fase perkembangan peserta didik, agar efektif dan efisien dalam penyampaian materi pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip pengemasan materi. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan yang akan dicapai. Kesesuaian antara pengemasan bahan pelajaran dengan tujuan yang harus dicapai, seperti yang dirumuskan dalam kurikulum secara teknis, harus menjadi pertimbangan pertama. Yang kedua, kesederhanaan. Bahan pelajaran dikemas dengan tujuan untuk mempermudah belajar. Dengan demikian, kesederhanaan pengemasan merupakan salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan. Yang ketiga, unsur-unsur desain pesan. Dalam setiap pengemasan, sebaiknya terdapat unsur gambar dan caption. Pengemasan berarti pengemasan materi yang hanya terdiri atas gambar atau caption saja akan mengurangi makna penyajian informasi. Yang keempat, pengorganisasian bahan. Bahan pelajaran sebaiknya disusun dalam bagian-bagian menuju keseluruhan. Bahan pelajaran akan lebih mudah dipahami manakala disusun dalam bentuk unit-unit terkecil atau dalam pokok-pokok bahasan yang dikemas secara induktif. Terima kasih.